Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi al-qawi sultanuh, al-waqi'i burhanuh, al-mabsuti fil wujudi karamuhu wa ihsanuh. Allahumma salli wa sallim wa majid wa azim wa barik ala sayyidina Muhammad, abdun arsalahu Allahu lil alamin bashiran wa nadhiran, faballagha risalah wa adda al-amanah wa hada Allahu bihi min al-ummati basharan kathiran, fakana fi zulmatil jahli lil mustabsirina sirajan wa qamaran munira. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim, wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim, wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil 'azim wa huwa asdaqul qa'ilin
qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in amara. Selalu kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan berkah nikmat taufik serta hidayahnya jualan pada kesempatan kali ini kembali kita dikumpulkan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan, dalam situasi dan dalam hal kebaikan, dan berkumpulnya kita di tempat yang mulia ini insyaallah diridai Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, para pengikut beliau hingga akhir zaman. Ulun nih kadang membawa kitabnya jadi julun kadang lagu lewatan baca pula lewat tamra jadi kadang terbawa kitabnya jadi kita bangailah bisa nambah apa yang keluar ya Allah. Nah kebetulan malam ini kita masuk di tanggal 15 kan Rabiul Awal lah, hari Kamis kan 12, Jumat 13, Sabtu 14, nah ini masuk 15. Yang mana sudah kita ketahui bulan Rabiul Awal ini adalah bulan kelahirannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana umat Islam itu dianjurkan untuk mensyiarkannya. Kata Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran, "Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Orang yang hatinya, orang yang dirinya yang menuju bertakwa itu dia mengagungkan, dia meramaikan syiar Allah, diantaranya memeriahkan dan meramaikan bulan lahirnya junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Khususnya di daerah Kalimantan Selatan ya, kalaunya bulan Maulid itu pada-padanya ya kalau mengadakan maulidan diisi dengan ceramah agama yang Allah dan macam sebagainya. Mulai awal masuk bulan Rabiul Awal sampai di tanggal 30 Rabiul Awal itu pada habis-habis dia tuh mengadakan maulid di mana aja. Belum mulai Martapura tadi kan sampai ke sini, padahal jalan dijangkit di dalam tuh jalan ini toh. Berapa kali lu melewati orang mengadakan maulid ini? Berarti dulu apa lagi lah jalan kota sama bisa lagi lagi. Yang berasal aja di depan masih orang maulidan. Nah, jadi itu salah satu buat biasanya di bulan Rabiul Awal ini itu berkat siapa? Di antaranya berkat atau tulis kumpul yang sudah biasa Sidin menyiarkan simtud kurang ke Kalimantan Selatan. Nah jadi Sidin awal-awal yang memang menyebarkan maulid simtud kurang yang hadir kita baca maulidan tuh Sidin dulu. Bahkan kalau kata tulis kumpul dalam ceramah Sidin, ada seorang pemuda ini gawiannya mabuk-mabukan, gawiannya main lawan binian, paham lah mungkin lah, punya malam tuh boleh lawan binian, kemarin bini sholat, dibayar kan, disewa, main judi, pokoknya perbuatan maksiat dosanya digawinya seberataan, ada gawian maksiat yang ada di gawinya, tapi orang pemuda ini kalau masuk bulan Rabiul Awal, ia meninggalkan gawian maksiatnya, gawian berjudinya, mabuk-mabukan, main binian dan sebagainya ditinggalkannya, karena dia membesarkan bulan Rabiul Awal, bulan lahirnya Nabi. Jadi setiap malam itu dia tiba Isya, baju muslim kayak kita juga, ya kan, masuk kamar membaca maulid simtud Quran atau surangan maulid habsyi yang menjadi kita baca lah, mulai malam pertama sampai malam 30. Tapi imbah bulan itu kita menghidup sebulan, khusus bulan Rabiul Awal aja yang ada. Tapi apa berkat inya membaca maulid simtud Quran terus diamal
dalam setahun meninggalnya dan pada husnul khotimah. Malahan pas meninggal itu tuh Nabi datang menjemputnya. Ini yang menceritakan orang-orang yang kasyaf, orang-orang yang memang melihat gitu nah. Nah itulah Nabi mengambil dia dan memang perasaan ada tandanya bahwa Nabi itu datang, harusnya ada ya kan. Nah itu tuh orang-orang yang memang kasyaf, orang yang berikan kemuliaan Allah oleh Allah ini melihat Nabi itu ada. Nah apalagi buat kita nih lah, setiap minggu misalnya mengadakan maulid sehingga walaupun ya seadanya aja orangnya, terbapak ya, jangan akan harus, karena maulid ini memberi bekas berat bagi kita. Dalam kitab I'anatul Talibin itu aja, setiap maulid dibacakan oleh Syekh Durar di antaranya itu Allah hapuskan bala yang ada di kampung, musibah yang ada di tempat tersebut. Allah mudahkan pulang pencaharian menajati orang kampung itu. Allah subhanakan pulang tanaman yang ada di kampung. Pada dasarnya kita nih lagi musim apa, wabah penyakit misalnya, berkat maulid mungkin ya paling ada sama dan anak dulu. Nah kampung orang salah lagi ya. Nah itu tuh diantara kemuliaan maulid habsyi. Cuma dalam kitab Fawaidul Mukhtalah itu dia ada seorang laki-laki berkenan Habib. Nama Habib ini nama Sidin Al-Habib Ahmad bin Umar bin Smith. Sidin ini ditakuni lalapian B. Misalnya dalam suatu tempat kayak ini lah, ada dua halaqah. Halaqah itu tuh bahasa kitanya kelompok. Ada dua kelompok, ada kelompok sebelah kanan, ada kelompok sebelah kiri. Gawiannya kelompok sebelah kanan ini belajar fikih, belajar tentang tata cara sembahyang, puasa, zakat dan sebagainya ya kan. Belajar tentang tauhid, belajar tentang akhlak tasawuf, macam-macamnya belajar. Nah, sedangkan halaqah kelompok sebelah kiri ini mengisahkan tentang sifat Nabi, perilaku Nabi, adab-adab Nabi, sifat-sifat hidup Nabi dan sebagainya. Lalu dia yang tadi Nabi itu hadir di mana? Kan satu tempat tapi kita bagi dua nih kan. Nabi itu hadir di mana? Di kanan dan di kiri kan. Lalu ujar Habib itu Nabi hadir keduanya. Nabi hadir di dua tempat tersebut. Tapi dengan catatan adabnya harus dijaga. Nabi kada mau hadir kalau adabnya ada. Kalau adab di sebuah majelis itu pada dijaga dan diperhatikan. Nah apa adabnya? Ujar guru-guru kita minimal 3 adabnya. Di majelis tersebut harus 3 ini dijaga. Yang pertama, jangan sampai di majelis itu ada orang berokok. Nah, kalau jangan ada yang berokok sih kan gamelan. Nah, alhamdulillah ada. Kamu di ujung hutan itu ngapain berokok? Ada kadang-kadang juga sini. Nah, karena pengarang kitab Simtul Quran, pengarang itu nama Al-Habib Ali bin Musa Al-Habsyi, Sidin itu setiap mengadakan pengajian, setiap mengadakan maulid, itu Nabi datang terus karena cucu Nabi juga. Nah, datang terus Nabi itu. Suatu ketika Nabi juga datang. Jadi rasa sedih ya kan Habib Ali ini. Lalu malamnya tak mimpi ya kan, bertakunai lawan kain itu dia kan. Kakek menambah Nabi kan. Kenapa yang kada hadir di majelis ulun tadi? Rajin pian datang aja. Rajin pian hadir aja di majelis ulun. Kenapa saat ini tadi kada hadir? Ujar Nabi apa? Di majelis ulun tadi ada orang berokok. Jadi aku kada hadir. Karena adabnya ada dijaga. Nah satu. Yang kedua, adabnya di majelis tersebut agar Nabi itu hadir, jangan sampai berulang majelis orang. Ini sudah ada majelis, baru berulang majelis pengunjung. Nah itu kalau ada lawan tempat majelis tersebut. Nah jadi jangan sampai kita berulang majelis orang itu. Nah membahas nafkah, ya Allah balaskan, naik ya Allah, nyalamakan, akhirnya larang.
saat maulid hadis Nabi. Yang ketiga, yang terakhir, jangan mengkawa selama pengajian, selama majelis taklim, selama maulid dilakukan, jangan memiliki HP. Nah itu adab yang ketiga, jangan memiliki HP. Kayaknya nggak banyak kan ketiga itu ya. Nggak lah. Karena notif apa jam ayam masuk, lagi di mana yang aja. Pas saya ngambil sih ya kan. Kalau nggak dibahas ini kan putusan ya Allah. Karena sangat ayam yang kadang membalas HP-nya. 3 tersebut harus kita jaga. Karena sampai kita kadang menjaga 3 adab tersebut. Kalau kita dijaga 3 adab tersebut, nanti kadang mau datang. Nah itu ujian guru-guru kita. Nah, berkenaan dengan Rabiul Awal, ini kan bulan lahirnya Nabi Muhammad SAW, yang mana Nabi Muhammad ini sebagai Khatimul Anbiya wal Mursalin, sebagai Nabi penutup dan sebagai penutup Rasul. Ada sebuah kewajiban bagi kita menghafal nasab Nabi, keturunan Nabi. Nabi bisi abah, bisi kai, bisi datu. Di atas datu nama lagi? Apa? Di atas datu apa lagi? Datung kah? Apa anggar? Anggar kah? Tatung kah? Kan paham dulu di atas datu itu apa? Punya abadnya datu lah. Nah, 2, ada yang pertama fardu ain, ada yang kedua fardu kifayah. Kalau fardu ain itu setiap orang wajib hafal. Jadi namanya ada hafal berarti berdosa. Yang kedua fardu kifayah. Fardu kifayah ini cukup aja saya ikungin mewakili satu tempat yang hafal dari dosa seberataan hukum dah. Nah apa? Kita wajib hafal setiap orang ini silsilah Nabi sampai Anggan Sidin yang bernama Abdul Manaf. Ada yang hafal sana? Ada yang hafal kah? Ada yang hafal belum jual duit nah. Ada yang hafal akan ini siapa nih? Hafal lah. Nah menggugurkan dosa kita nanti kami baina. Dengan Allah karena kita Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf. Nah sampai situ aja dah habis. Apalah? Coba kita ulangi lagi. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf. Nah situ aja. Mun Abdul Manaf sampai adenan itu fardu kifayah. Adenan sampai Nabi Ismail, sampai Nabi Ibrahim, sampai Nabi Adam itu pada wajib bagi umat. Nah jadi sampai itu dikatakan mai dalam Aqidatul Awam ada karena kita membaca Abu Abdullah Abdul Muttalib wa Hashimun Abdul Manaf bin Yantasib. Itu silsilah Nabi itu Abu Abdullah nama Abah Sidin Abdullah, Abdul Muttalib Kai Sidin, Hashim dan Datu Sidin, Abdul Manaf Anggar Sidin. Nah sampai itu wajib hukumnya. Namun nggak ada hafal berdosa kita. Nah, syukur kita sudah menggugurkan tadi kewajiban fardu ain menghafal silsilah Nabi. Kon? Nah ini 5 aja itu nah kayak Nabi Muhammad. Lalu apa hubungannya dengan lawan Rabiul Awal, lawan kelahiran Nabi? Oh, lamun yang ada Abdullah, ada Nabi. Ada kuitan Sidin, ada Nabi. Kan sebabnya kita ada kuitan. Buat yang ini kan mungkin kalau ada kuitan, pasti ada kuitan yang melahirkan. Nah itu juga Nabi Muhammad itu ada kuitan yang bernama Abdullah Abah Sidin bin kuitan bin Sidin namanya Aminah. Nah, coba kita cukur karena kalau bahasa Arab itu cukur itu kita pecahkan. Datu Sidin Abdullah ini kuitan Nabi Muhammad ini lawan Aminah ini berkeluarga cuma keluarga jauh. Nah baiklah ini kilap nama tetapnya kilap.
Kilab ini si ini isi anak berdua. Kilab ini isi anak berdua. Yang pertama nama anak Sidin Kusoi. Yang kedua anak Sidin yang bernama Zahra. Makanya Aminah dari Bani Zahra. Itu dari golongan Bani Zahra, Aminah nih. Nah, Kilab isi anak berdua. Bilang siapa tadi? Kusoi lawan Zahra. Si Kusoi ini Sidin diisi anak yang bernama Abu Manaf. Ya, kayak dari Nabi ini. Si Zahra ini diisi anak namanya Abu Manaf juga. Jadi sama Abu Manaf. Jadi tadi Kusoi lawan Zahra dari sana ya Allah. Abu Manaf anak Kusoi dengan Abu Manaf anak Zahra berarti satu pusaka alim ya. Satu pusaka alim. Abu Manaf dari anak Kusoi tadi berisi anak ulang namanya Hashim. Sedangkan Abu Manaf anaknya Zahra ini diisi anak namanya Wahab namanya lain apa juga lain Wahab. Nah berarti Hashim lawan Wahab ini satu dua kali. Hashim diisi anak ulang namanya Abdul Muthalib. Sedangkan Wahab diisi anak namanya adalah Aminah. Berarti Aminah lawan Abdul Muthalib satu tiga kali. Abdul Muthalib diisi anak siapa namanya? Abu Talib ya. Abu Talib itu ya anak dia. Anak Abdul Muthalib juga. Cuma ini nasab Nabi namanya. Abdul Muthalib diisi anak namanya Abdullah. Berarti Abdullah lawan Aminah ini apa? Sambatannya apa sekitarnya? Memadina apa leh? Pajilan leh. Nah itu Acil Anung ya Allah. Acil Mumas. Abdullah kawin lawan Aminah di Pajilan malah. Nah, ulun dulu ini. Majulah boleh jahat keluarga sama keluarga kawin. Sedangkan ini Abdullah lawan Aminah ini keluarga, tapi keluarga jauh. Kawin sih Den. Oh sekalinya dalam kitab Fathul Mu'in itu dia bab nikah ada dijelaskan bahwa kita ini sunnah hukumnya kawin lawan keluarga tapi keluarga jauh. Nah itu sunnah hukumnya keluarga jauh supaya apa? Supaya yang asalnya jauh jarang bertamu ketika dikawinkan menjadi parah. Jadi keluarganya keluarga jauh itu akan lainnya. Nah kayak itu. Namun kita ini tuh banyak kawin yang orang Jakarta ya kan di sini ini ada orang mana? Orang Kalimantan Timur misalnya, ada orang Kalimantan Barat, namanya daerah Belawang ini para saja kan di sini jauh. Itu sebab apa ya kan? Nah, sebab sosmed lah atau HP. Melihat fotonya kita glowing banget di Instagram. Padahal nggak filter ya kan? Filternya 1000 kali putih benar. Alahan pada mayat lagi putihnya apa pucat benar. Putih benar bisa kali ketemu. Ungu pokoknya ya Pak. Filter anu ya. Lamun ada filter kada rami ya. Ini hidup tanpa filter tuh bagaikan makan tanpa iwak ya. Coba kan ada pemudaan bimbingan kelakiannya kan. Lamun berfoto kan berfilter rasa hambar kada ada bubuyah. Ayo mengakuni kayak ayam kenali belum berjam. Apa mau meniru ya kan? Nah, sudah make up gambar ya kan? Filter pulang. Nah, itu tadi Abdullah lawan Aminah itu satu jauh atau keluarga jauh. Ya Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an wa ja'alna min kulli syai'in sababa. Segala sesuatu, segala perkara, segala apapun yang Allah jauhi itu mesti ada sebab dan alasannya. Jadi alasan Abdullah lawan Aminah ini kenapa gerang? Alasannya apa gerang dia?
Sebabnya ini kan, nah diantaranya sebab Abdullah ini kawin lawan Aminah. Si Aminah ini kan di si Abah namanya Wahab tadi. Si Wahab ini si Jin suatu ketika berjalanan ke gunung ke bukit kita. Mungkin mencari nafkah, mencari uang bahari kan pengembala, kalau lah lingkungan sapi, lingkungan kambing, kalau orang bahari jadi mencari rumput ke gunung, mencari rumputan tuh di daerah pegunungan ya orang ini kalau sudah banyak anunya rumput-rumputnya. Nah, jadi si Wahab ini mbah turun gunung membawa ya kan giting-giting membawa sekarang membawa rumput nambah makani kambing tetamu Abdullah Umar Wahab ini Abdullah bos benar genteng kan kita genteng benar genteng balik ke tangan benar bunga sebenarnya orangnya akhlaknya baik benar hidungnya mancung alisnya tebal bibirnya bebanyuan ini kada beliau kada pokoknya yang aja ada si kan Wahab apalagi berbinian saku hantar benar tuh saku melihat Wahab Abdullah nih ulun baca soalnya dalam kitab sirah dalam kitab tarikh sejarah Nabi itu bahwa Abdullah ini ketika si belum kawin lawan Aminah si ini kalau keluar rumah dia setiap hari itu ada bebinian yang minta kawini. Namunnya perjalanan Abdullah ke pasar ada yang biar aku nak kawin dengan ulun. Mana kejujuran ke bapak oh nak aja. Itu setiap hari itu ada talus apanya setiap hari itu. Bahwa kita ya lo aku lagi kawin dengan ulun nih. Maka bunga pulang ya lah biniannya nih. Sugi pulang, langka pulang ya lah, gana pulang. Rumahnya. Bisa rumah pulang. Bisa capat bersolan. Tapi Abdullah ini orang bungas ini bukan masalah ya. Kada ya respectnya ya. Aku kan dari kalau kita nih bahasa kitanya tekan. Setiap hari itu ada talus membawa kawin menawarkan diri anak kawin gitu nah. Singkat cerita, ketika Abdullah ini kawin melawan Aminah, itu dia dalam kitab itu sekitar 100 bebinian mati mendengar kabar kawin itu. Nah, ya boleh saking bungasnya tuh 100 itu bebinian yang bungas-bungas di kota Makkah itu tuh matian. Yang pingsan, yang koma ini kan hitungan lagi berapa ratus orang. Berarti banyak banget pendumat si Abdullah nih. Saking bungasnya nih. Tiap orang Allah kan Allah bergangan kita. Kalau mikirkan masuk ke presiden. Tapi ketika sudah kawin dengan Aminah, kebungasannya hilang. Timbang kawin dengan Aminah, perjalanan pulang ke pasar. Lebihnya yang pernah membawa kawin itu kan ada lagi ngomongnya. Cuek-cuek kayak. Kada mikirkan itu jadi ujar Abdullah kan apa? Kada tumben kan membawa kawin. Biasanya mau datang aku membawa kawin. Kita punya Abdullah. Lebihnya galau. Biasanya itu membawa kawin mau datang aku nih. Maka kata ujar waktu yang belum kawin. Muhammad itu bercahaya benar. Ada Nabi Muhammad bang situ. Ketika dia sudah kawin, berpindahlah kalau min sulbin Adam wa Ibrahim sampai pindah ke Aminah. Pindahlah ke Nabi Muhammad itu dari Abdullah sulbin Abdullah pindah ke rahimnya Aminah. Makanya Aminah itu melahirkan la tajidu lahu siqala, tidak berat, wala tashku minhu alaman wala milala. Ada pernah merasakan beratnya, ada amun kita kalau begininya amun mengantar 9 bulan kalau udah Allah jalan ini amunnya Aminah itu kayak harganya nantang kan itu bukti bahwa yang dikandung ini adalah orang-orang yang sangat mulia menjadinya. Nah, jadi apa sebabnya tadi? Pas melihat Wahab melihat Amin Abdullah ini muas banget, boleh ke rumah berpandir lawan bini si Wahab ini. Bini sini namanya Baroh. Jadi dia Wahab, yang nyebut bini ayam lah. Sayangku, aku tadi udah kamu latihan. Pemuda, orangnya bungas benar, akhlaknya baik benar, pokoknya kayak malaikat sudah orang nih, kayak pacangan timbul-timbul
lahirnya Nabi karena darinya nih. Lalu ujar Wahab, siapa nih? Kalaunya kita jodohakan mau anak kita aja sudah, kita kawinkan anaknya lawannya, biar aja kita berburu datang. Ujar Barah bin Sidin, oke, yes ya, sip, gas, langsung aja cepat ya, langsung dikawinkan Aminah lawan Abdullah, sebabnya tadi apa? Marita kamu di gunung. Nah itu dalil bahwasanya boleh babinian badan lakian. Misalnya babiniannya hendak badan lakian yang baik badan misalnya, maka boleh. Nah itu pun jauh dulu harus ada andil Ustaz memilihkan jodoh anak kan. Apalagi misalnya anak babinian, itu tuh harus ada andil anak kuitan gitu kan, supaya anak tuh ada tersalah pilih. Ya, supaya ada tersalah pilih dirinya. Nah, seperti itu kita ini harus pasti ada sebabnya. Pian nah acil ama tetamu lawan pilih pasti ada sebabnya ya kan. Acil dalam laki sitin ada juga sebabnya. Di manakah sebabnya ya kalau bisa juga datang ke pasar tetamu ya kan. Nah, beberapa nomor ya kan. Nah, sebabnya berarti tetamunya di pasar. Jadi dia ada bukan pondokan lah, tidak di pasar pula. Ini kawin. Sebab tetamunya di jembatan irigasi Sekumpul. Di jembatan irigasi Sekumpul sebabnya. Jadi dia kisahnya nih kan jadi tetamu binian nih. Jadi ujar nang lalakian tadi, ulun nih mangkos di Sekumpul depan. Keluar hendak pengandaraan, hendak numpang minyak lama, hendak gula, hendak numpang mie, hantalo, hendak ke pasar Sekumpul. Sekalinya tali pasi babinian tuh saya kau aja. Babinian ini ingkang datang ziarah Sekumpul, hendak boleh ke pos tapi kada ada taksi menyinggahi. Jadi berjalan boleh berpayung ya kan? Nah, berpayung boleh. Jadi tetamu lawan sekalian melihat pandangan pertama langsung aja membuli kita pendataan minta nomor panjang. Sekalinya bertukar nomor lawas kata lawas ya kawin. Nah berarti sebabnya tetamunya di Sekumpul. Ada dua tangannya ada sengaja sebab tetamunya sengaja pondokan ini hendak ziarah Sekumpul, hendak belajar Sekumpul. Nah orang itu tidak boleh ada belum ada hadis orang mungkin yang tidak tahu orang yang melakukan itu tidak. Jadi jangan tapi jalan harus jalan tapi panas. Jadi jalan gang mahal panas ya kan ada tidak nih. Sekalinya ditakdirkan Tuhan sepedanya ini buntus bannya kimpes loh, aduh maksudnya kimpes bannya. Kenapa kayaan? Nah kimpes ban hendak minjem kumpaan ya Allah ngumpah ban ya supaya hendak sampai ke Sekumpul mengatuk lawan. Assalamualaikum. Oh orangnya lawas membukai, saknya membukai ada babinian membukai. Waalaikumsalam. Sekalinya baju pink babiniannya, baju pink pakai seragam semua sekolah dari salam nih. Nah bakal aja anu aja nang pondokan tadinya kada biasa lihat babinian, kada biasa jangan mau babinian. Jadi pas kepada itu betul-betul kerja ada kumpaan, ada dicanangnya menjaga mata nih supaya kada hilang hafalan misalnya. Iya. Ada juga. Ada kumpaan sambil begini mata ya lah. Ada kumpaan. Ada kadang dulu kalah ya. Ambilkan beginian tadi. Ya ini belum sambil juga itu untuk ayo lah ambilnya. Mengumpat sepakat jam mengumpat berarti kan mau masuk apa kumpaannya kapitannya ada enggak. Jadi pada kumpa kumpaannya jadi nang babinian tadi menghidupkan ya kan jawab makasihnya
tadi kamu masuk mulai tadi. Anginnya. Jadi mendatanginya yang babi yang tadi. Maulah kakak anginnya. Aja, ada mau aja, maka sambil betul-betul mau aja. Nah, ya Allah. Sini orang yang kelihatan dia mengumpannya. Sesuai benar. Ini ngumpat pas itu. Nara bundukan ya Allah, menggentar para binian, mengumpat satu lagi, sampai ajak banyak. Sudah. Nak melakukan itu banyak, ya kan? Kenapa? Taruhannya jangan balik orang lebihnya. Nah, singkat cerita, bahas lulus sama lulus, wallahu a'lam bishawab. Allah menakdirkan tatamu dua datang dengan orang. Sekarang ini takmunya dakuni anak yang dahulu tatamu mama di mana? Pas kingkis bayi. Cuma yang paling ajaib lagi ada satu. Tatamu ini WC, dalam WC. Sebabnya dengan inya dan salam dan harilah. Sampai ini Allah yang bergantian sama lahan. Bisukan nabian datang hari ini yang Allah. Nah, ini nanti banyak pasalnya. Saat dia terakhir kali mendapat kabar itu sekitar 14 ribuan sampai tidak salah orangnya putra putri bergantian. Jadi dia kan mau terus sekolahnya bergantian di sekolah nabian, di hari babinya. Jadi WC itu sama aja lah. WC-nya itu sama cuma waktunya dia beda. Jadi dia dengar itu kan. Kenapa WC itu bercuritan nomor HP? Nah, di belakang lawang itu ada sama itu lah di WC sekitarnya ada coret jadinya orang ada gambar apakah lawar kah tulisannya apakah dia teka-teki jawab ya. Semakin diobok-obok semakin gagal memikirkan gitu ya lama setengah jam ada kalau WC pikiran anda tidak mendapat teka-tekinya sekalinya jadi catatnya membawa HP kalau dalam WC. Nah, bawa HP mencet dia nomor. Nah, sakanya ada lawas kawin. Nah, sahabat apa tadi? Sahabat tetamu di WC. Jadi anak kita tamunya biar nanti tetamu abah mama di mana di WC asalnya. Nah, ya. Jadi setiap tamu ini punya sebabnya, punya ada alasannya kenapa jadi terjadi. Nah, di bulan Maulid ini juga pengarang Maulid Sumtun Durar terkarang hari Jumat tanggal bulan Rabiul Awal. Sahibul Maulid Al-Habib Ali bin Husain Al-Habsyi mengarang kitab Sumtun Durar, tetapi kan langsung di tiga tempat sih itu mengarang Maulid ini. Tapi kan kadang-kadang terus itu. Nah, jadi dibaca sujud setiap malam. Bahkan sini sudah tahu di sini kena buku yang kukarang ini pancangan akan tersebar ke seluruh dunia. Nah, jadi terbukti saat ini sudah tancap di mana-mana ya. Maulid Al-Habsyi ini dibaca. Cuma kalau tentang kitanya terkenalnya Maulid Al-Habsyi aja ya Allah. Kalau di Martabula masih ada Pak sebagian yang membaca Maulid Al-Barjanji, Maulid Al-Dibai, Maulid Azabi. Kita sekali-kali belajar Maulid Azabi itu ramai juga kisahnya karena itu Maulid Nabi juga, cuma itu singkat aja. Maulid Azabi itu kan banyak paling sepanjang untung berkerawinnya sayangnya banyak masih sejam kan apalagi. Nah, dibiasakan kita hadir di tempat Maulid. Berkah Maulid ini luar biasa mengkawal lah di tempat-tempat Maulid ini. Dia sediakan demo wadai menghadap dia naik jauh buat kesalahan saya ya berkahnya banyak benar. Bahkan untuk tamu di kitab Nikmatul Kubra itu dia duit pernah biasanya kan orang mau tuh digantung-gantung duit ya kan, apalagi kambang bulaan tajin. Dulu bingung kenapa orang ini menggantung duit bulaan ini apa kan alasannya. Ujar guru ulang dahari anu dia tradisi orang dahari jangan itu dia. Oh, sakanya ada sebabnya. Sakanya dalam kitab dulu tetamu, lamanya duit itu berapa kali 5.000, 2.000, 100.000 mungkin ya lah. Dianggap pas haratan Maulid dimulai sampai untung duitnya itu berberkat benar. Duit itu bisa menarik duit yang lain. Nah, uji orang pada janjian, makanya guru-guru itu lamanya diundang di tempat Maulid ada duit, jadi ambil terus, jadi apa kita bercampur sini dengan duit yang lain.
Karena duit selama duit itu ada, jaminan Tuhan duit di tempat itu pada habis. Ada aja ada tambang pajak tidak. Nah itu diantaranya tuh papikatnya. Ada kita lagi nih apa nih? Hantalo ya kan? Baru sudah itu. Namun kawan tadi bintang gitu nah. Nah ada yang nyimpan 5.000 dulu dapat 5.000 money masih ada lagi. Ujung orang bahasa apa? Duit ini jadi apa pikat? Ya lamunnya duit ini masih ada, kartu pagatnya, kartu pagatan duit ya kan? Nah, ya Allah pagat duit kada maju ya kan? Nah itu tadi di antara kemuliaan bulan Maulid. Singkat cerita Nabi dilahirkan hari Senin waktunya subuh tanggal 12 Rabiul Awal famfalaqo subuhul kamali minan nuri an amudnya. Dilahirkan Nabi itu terpancar cahaya subuh ke langit bercahaya. Nah, ya kan ibarat itu sampai ke langit ya cahayanya terlihat. Saat itu tuh yang raja-raja yang zalim runtuh kerajaan. Api buah Majusi yang ribuan tahun kadang pernah padam ketika Nabi lahir padam. Nah pokoknya banyak yang ketika Nabi lahir kezaliman yang terjadi di zaman jahiliyah itu hancur semuanya karena Nabi lahir. Bahkan dulu kalau ada dukun tuh berhari sebelum Nabi lahir itu bujur dukunnya. Karena dukun itu bakawan lawan iblis, bakawan lawan jin. Jinnya itu kau melihat lauhul mahfuz, kau melihat langit ketujuhnya, kampus melihat catatan kita pecahan di mana. Makanya orang mau hari, kamu kita datang aja, kamu isuk ya, atau orang datang dibagi uang duit 100 juta ya. Itu mau sebelum Nabi itu bujur aja. Tapi ketika Nabi lahir itu tak tutup pintu langit. Nah jadi jin itu kan mau lagi melihat lauhul mahfuz. Jadi kalau ada orang ini dukun bisa kita datang, pian ini ya takana santet misalnya, pian ini takana guna-guna misalnya, pian ini kehilangan barang-barangnya ya itu kalau itu saya. Nah ya selama jalannya dari jalan dukun dari langit. Nah itu kalau dipercaya karena tertutup sudah Nabi sudah menutup. Nah itu tadi. Nah sebagai penutup acara kita ini ada satu amalan bagi lempian bacaan belum dapat juga dari guru itu amalan supaya termimpi Nabi dan dicium oleh Nabi dan dipeluk Nabi karena Imam Asyibli dulu sidin tamimpi Imam Ibnu Mujahid ini tamimpi Imam Asyibli ini dipeluk Nabi dicium Nabi lalu Imam Ibnu Mujahid ini ketemu Nabi. Kayak ini kan yang melakukannya mencium Imam Asyibli, mencium maragap Imam Asyibli. Iya Nabi, kenapa dia mencium sidin, maragap sidin ya kan? Ujar Nabi, inya lam yusalli illa yaqra'u khalfas salati. Imam Asyibli ini setiap setelah sholat dia membaca 3 ayat dalam surah Taubah. Kada dibacanya, selalu dibacanya setelah selesai sholat. Maka dengan sebab itulah aku cinta kepadanya sampai aku menciumnya dan memeluknya maragapnya. Apa amalannya? Dibaca setiap sholat. Yang mana aja kita ancam sudah mendengar dalam maulid pun ada maulid sebetulnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa hu 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Nah, ayat itu dibaca setelah salat. Misalnya kata Allah panggil, ayat panggil, ya paman baca 2 imbah orang sembayangan. Niatakan kada membaca Al-Qur'an, niatakan membaca zikir. Nah, diniatakan zikir itu. Nah, itu bagi orang yang haid kada apa membaca. Bagi kita setelah sholat bacalah 3 kali. Cuma jangan berbismillah karena surah At-Taubah itu kita makruh berbismillah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aku baru sampai habis tadi. Nah, itu 3 ayat surah At-Taubah yang cari aja karena
Atau biar cari di awal-awal Maulid Simtud Duran yang kita al-habsyi itu ada aja itu biar kata biar hafali kan halo tawa. Ini yang ulun dapat dari guru-guru ulun. Biar amalkan, mudah-mudahan bisa kita amalkan sama-sama, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan dengan berkat perkumpulan kita ini Allah ampuni segala dosa-dosa kita, Allah ampuni dosa ibu bapak kita, guru-guru kita, jiran tetangga kita, saudara, Allah sehatkan badan kita, Allah murahkan rezeki kita yang halal dan murah carinya, Allah angkat musibah di negeri kita ini, Allah turunkan hujan yang berkah yang rahmat agar musibah dan bala di tempat kita ini diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW dan mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ala hadiniya al-Fatihah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Maulana ya Mujib ya Hadir ya Tawassul ilaika bil habib taqdir ya Allah ya Rahman muslimin al-qarim. Allahumma salli ala sayyidina